Gemuruh seisi stadion malam ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sebuah tensi tinggi yang hanya bisa diciptakan oleh rivalitas klasik antara Maung Bandung dan Singoedan. Semua mata tertuju pada satu misi, mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Namun, sepak bola terkadang memiliki skenarionya sendiri. Skenario yang memaksa kita menahan napas selama 90 menit penuh hanya untuk berakhir dengan rasa penasaran yang mendalam. Sepanjang laga, kubu Singoedan nyaris tak diberi napas untuk menyerang balik. Persib dengan superior mengurung pertahanan Arema. Di sisi lain, tanpa melihat hasil laga, satu pemandangan dari tribun penonton menghadirkan momen respek yang jarang kita saksikan. Kita akan mengulas jalannya pertandingan dan drama yang terjadi sepanjang 97 menit pertandingan. Persiapkan diri kalian. Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib Bandung langsung mengambil inisiatif serangan. Bojan Hodak nampaknya menginstruksikan anak asuhnya untuk tidak memberikan ruang napas sedikit pun bagi tim tamu. Gelombang serangan dibangun dari sisi sayap, menusuk ke jantung pertahanan, hingga tendangan jarak jauh yang terus menghujani gawang Arema FC. Maung Bandung benar-benar tampil dominan, memaksa Singoedan bermain bertahan total dan hanya mengandalkan serangan balik cepat. Sorak-sorai bobotoh nyaris pecah berkali-kali. Peluang emas datang silih berganti, namun tembok pertahanan Arema malam ini tampil begitu disiplin. Disiplin yang luar biasa, ditambah penampilan gemilang sang penjaga gawang yang seolah memiliki 1000 tangan, mementahkan setiap peluang yang diciptakan oleh lini depan Persib. Laga ini bukan sekedar pertandingan taktik, melainkan perang mental. Setiap benturan di lapangan memicu emosi, setiap keputusan wasit diperdebatkan, menciptakan atmosfer laga panas yang benar-benar mendidih. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Persib justru semakin menjadi-jadi. Full menyerang bukan sekedar slogan, itu adalah kenyataan di lapangan hijau. Namun, keberuntungan nampaknya sedang enggan berpihak. Bola yang membentur tiang, kebelut di depan gawang yang gagal dikonversi menjadi gol, hingga pertahanan Grendel Arema membuat frustasi mulai merayap di wajah para pemain. Di sisi lain, Arema FC dengan sabar menunggu, sesekali melepaskan ancaman yang memaksa lini belakang Persib harus tetap waspada. Persib hanya meraih 1 poin yang terasa seperti kekalahan. Namun, sepak bola tidak hanya tentang menang dan kalah. Satu momen tercipta di laga malam tadi. Di tribun GBLA, puluhan ribu bobotoh tak memberikan ruang sedikit pun untuk bangku yang kosong. Akan tetapi, tribun timur menjadi sorotan dengan warna biru yang berbeda. Ya, bobotoh saling berbagi dan berdampingan dengan Aremania yang hadir di stadion GBLA tidak belasan, tidak puluhan, tapi ratusan Aremania disambut hangat dan saling respek di atas tribun GBLA. Dengan hasil ini, Persib mengoleksi 63 poin yang membuat papan atas klasmen semakin memanas. Sampai narasi ini ditulis, rival terdekat Maung Bandung yakni Borneo masih menyimpan laga yang baru dimainkan setelah laga ini. Gap 3 poin membuat Borneo bakal menyamai poin Persib jika sukses mengalahkan Semen Padang. Laga melawan Arema baru saja usai, namun diskusi di meja-meja kopi dan media sosial justru memanas karena sebuah pernyataan yang memancing adrenalin. Seorang pengamat yang dikenal vokal dan penuh kontroversi, Bung Toel, melontarkan kalimat yang membuat telinga para pendukung Persib mungkin sedikit memerah. Ia menyebut bahwa kunci gelar juara Persib Bandung musim ini tidak sepenuhnya berada di kaki Maklok dan kawan-kawan saja. Secara mengejutkan, ia mengatakan bahwa nasib juara Persib ada di tangan sang rival abadi Persija Jakarta. Bagaimana logika ini bisa muncul? Dalam skenario kompetisi yang kian mengerucut, Persija dijadwalkan bertamu dengan pesaing-pesaing terdekat Persib di papan atas pada pekan-pekan krusial. Jika Persija mampu menahan atau mengalahkan tim-tim yang mengejar poin Persib, maka jalan Maung Bandung menuju podium juara akan semakin lempang. Namun, pernyataan ini tentu saja memicu perdebatan sengit. Apakah mungkin seorang rival akan membantu jalan seteru abadinya menuju tahta?
Bagi sebagian orang, ini adalah analisis taktis yang dingin dan logis. Namun, bagi supporter, ini adalah ironi terbesar. Membayangkan bahwa nasib kebahagiaan warga Jawa Barat harus bergantung pada hasil pertandingan di Jakarta adalah sebuah drama yang sulit diterima dengan lapang dada. Kita tahu betapa kentalnya rivalitas kedua tim ini. Setiap tetes keringat di lapangan adalah harga diri. Namun, dalam matematika kompetisi, pernyataan Bung Toel ini memaksa kita melihat realita bahwa di liga yang kompetitif ini, setiap tim saling menjatuhkan dan secara tidak sengaja membantu yang lain. Persib memang harus memenangkan laga mereka sendiri, namun bantuan dari hasil laga tim lain tetap menjadi variabel yang tak bisa diabaikan dalam perburuan trofi. Awan mendung justru menggelayuti di atas tim ibu kota. Sang legenda hidup Bambang Pamungkas dikabarkan berada dalam kondisi yang sangat kecewa. Bahkan bisa dibilang histeris melihat performa timnya yang kian merosot. Persija Jakarta yang diharapkan bisa memberikan tekanan kepada Persib di papan atas justru tampak kehilangan taringnya. Kekecewaan ini mencapai puncaknya saat Macan Kemayoran kembali gagal meraih kemenangan dalam laga krusial mereka. Bambang Pamungkas yang kini berada di jajaran manajemen tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Persija seolah sedang mengalami kemarau kemenangan yang sangat panjang. Ketidakmampuan tim untuk mengonversi peluang menjadi gol membuat jarak poin dengan Persib Bandung semakin menganga lebar. Mimpi untuk melihat duel perebutan juara hingga pekan terakhir antara Persib dan Persija perlahan mulai sirna, dan inilah yang membuat sang legenda merasa sakit hati. Situasi semakin diperparah dengan suasana di ruang ganti. Mauricio Souza, sang nahkoda Persija, secara terbuka menyatakan rasa frustasinya setelah timnya ditahan imbang oleh PSIM Yogyakarta. Hasil yang dianggap memalukan bagi tim sebesar Persija. Bagaimana mungkin tim dengan target juara bisa kehilangan poin melawan tim yang di atas kertas bisa mereka atasi? Souza merasa strategi yang ia bangun tidak berjalan di lapangan dan mentalitas pemain seolah runtuh di bawah tekanan. Gagalnya Persija memepet Persib ini bukan hanya soal poin, tapi soal hilangnya momentum. Di saat Maung Bandung berlari kencang, Macan Kemayoran justru terseok-seok mencari identitas diri. Bagi BP dan pendukung Persija, melihat rival mereka semakin dekat dengan trofi juara sementara tim sendiri terjebak dalam krisis adalah sebuah kenyataan pahit yang sulit untuk ditelan. Namun, mari kita alihkan pandangan dari drama rivalitas itu menuju panggung utama di Bandung. Hari ini sejarah baru telah dituliskan dengan tinta emas. Bojan Hodak, pelatih berkebangsaan Kroasia dengan pembawaan yang tenang namun tegas, resmi menahbiskan dirinya sebagai history maker bagi Persib Bandung. Keberhasilan Persib mempertahankan konsistensi dan meraih kemenangan demi kemenangan bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari tangan dingin sang pelatih. Selama 11 tahun terakhir, ada sebuah rekor kepelatihan yang seolah menjadi kutukan di Persib. Banyak pelatih hebat datang dan pergi, membawa nama besar dan janji manis. Namun, tak satu pun yang mampu menyentuh catatan statistik yang ditinggalkan oleh pelatih legendaris sebelumnya. Bojan Hodak mampu menggeser satu nama besar dalam buku sejarah Persib. Ia berhasil melampaui rekor tak terkalahkan dalam jumlah pertandingan tertentu yang sudah bertahan lebih dari 1 dekade. Bojan Hodak membawa disiplin Eropa yang dipadukan dengan pemahaman mendalam tentang mentalitas pemain Asia Tenggara. Ia tidak butuh banyak bicara di media, ia hanya butuh bukti di lapangan. Di bawah asuhannya, Persib bertransformasi menjadi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan, memiliki pertahanan yang serapat baja dan serangan balik yang mematikan. Kemenangan atas Arema barusan adalah bukti nyata bagaimana ia mampu membaca permainan dan melakukan perubahan taktik di saat yang tepat. Gelar history maker ini bukanlah gelar sembarangan. Ini adalah pengakuan bahwa Bojan Hodak telah melampaui ekspektasi publik Bandung yang sangat tinggi. Ia bukan lagi sekedar pelatih yang datang untuk mencoba peruntungan, melainkan arsitek yang sedang membangun dinasti baru. 11 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu kehadiran sosok seperti ini. Dan sekarang, saat rekor itu pecah, semangat Boboto pun ikut membara. Mereka yakin bahwa di bawah komando Bojan, trofi juara liga yang ketiga secara beruntun mampu dipersembahkan. Sepak bola memang penuh dengan ironi. Di satu sisi, kita mendengar analisis kontroversial tentang ketergantungan pada rival. Di sisi lain, kita melihat kehancuran mental tim lawan yang tak berdaya.
Namun bagi kita, yang paling utama adalah keberhasilan Bojan Hodak mengukir sejarah baru yang sudah tertimbun selama belasan tahun. Apakah kalian setuju bahwa Bojan Hodak adalah pelatih terbaik Persib dalam 1 dekade terakhir? Dan bagaimana pendapat kalian soal pernyataan nasib juara di tangan Persija?